Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak kelas 12 SMA Negeri 1 Beringin hari ini dalam keadaan ceria, sehat. Baik, kali ini kita mempelajari mata pelajaran geografi dengan materi konsep wilayah dan tata ruang. Mari kita lihat. Kita beranjak dulu dari definisi wilayah, atau wilayah ini sering juga dikatakan sebagai region. Dalam memandang suatu wilayah atau region, itu tergantung dari cara kita memandang, atau faktor apa kita memandang terhadap wilayah itu. Misalnya, kalau kita memandang dari faktor iklim, wilayah itu bisa jadi wilayah tropis atau wilayah subtropis. Itu kalau kita pandang dari sudut pandang iklim. Bagaimana kalau kita pandang dari sudut pandang lainnya? Misalnya dari relief. Kalau kita pandang dari faktor relief, maka suatu wilayah itu bisa terdiri atas dataran rendah, bisa pegunungan, atau juga bisa pesisir pantai. Misalnya, kenapa dikatakan daerah itu daerah pegunungan? Memang karena wilayah itu wilayah yang terdiri atas gunung-gunung dan banyak gunung di sana. Atau juga demikian pesisir pantai, karena wilayah itu memang daerah pesisir pantai. Jadi dari definisi wilayah yang kita sebut dengan region tadi, dari sudut pandang iklim, ada kesamaan atribut atau kesamaan objek, bahwasanya kalau iklimnya suatu wilayah itu iklimnya semua tropis, subtropis, atau kalau dari relief ada kesamaan suatu wilayah dataran rendah, pegunungan, pesisir pantai. Atau kita tambah contoh lain. Nah, ini misalnya vegetasi. Vegetasi dalam hal ini kita bisa memandang suatu wilayah itu, misalnya terdapat hutan, dan hutannya adalah hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis itu berada di mana? Ya tentu di wilayah tropis. Termasuk misalnya seperti hutan di Indonesia yang berada di Pulau Sumatera misalnya. Secara vegetasi, wilayah hutan itu memang semua komponennya adalah hutan, ya. Dan ada juga sabana, misalnya ini yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Ini kalau kita dari sudut pandang vegetasi. Atau kita ambil contoh lain. Nah, ini dari aspek manusianya. Ya, dari memandang suatu wilayah atau definisi wilayah itu bisa kita pandang dari faktor kebudayaan. Kebudayaan ini budidaya manusia. Budidaya manusia misalnya tentang pemukiman di suatu daerah atau tentang agraris. Kalau kita memandang dari sudut pandang kebudayaan, kenapa dikatakan wilayah itu wilayah agraris? Karena memang daerah itu penduduknya bercocok tanam dalam kegiatan kesehari-hariannya. Dari definisi ini, kita bisa simpulkan atau berangkat dari contoh yang saya bawa ini, bisa kita simpulkan apa sih sebenarnya wilayah itu? Mari kita lihat. Ya, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi atau ruang yang memiliki karakteristik tertentu dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Ya, dari definisi ini, titik fokus definisi ini kita titik beratkan kepada karakter, ya, karakteristik atau ciri khasnya dan fungsinya, ya. Wilayah yang mempunyai karakter dan fungsinya apa? Misalnya karakternya tadi, kalau kita sudut pandang iklim, maka daerah itu misalnya daerah tropis atau subtropis. Kalau dari relief misalnya apakah pegunungan atau dataran rendah. Kemudian dari segi fungsi misalnya,
Misalnya dari kebudayaan, kegiatan manusia di daerah itu adalah bercocok tanam. Jadi wilayah itu kita definisikan kalau dengan bahasa yang gampang, ya kita tidak perlu banyak menghafal kali bagaimana ini bagaimana itu. Kita yang penting kali kita mengerti wilayah itu ialah membedakan kekhasan suatu ruang. Jadi kita membedakan suatu wilayah dengan wilayah lain dengan cara ciri khasnya masing-masing. Ya, itu definisi dari wilayah. Selanjutnya kita masuk kepada konsep wilayah. Wilayah formal. Wilayah formal ini atau disebut juga uniform, berarti suatu wilayah yang memiliki keseragaman, ya. Keseragaman apa? Keseragaman atribut, ya. Baik secara fisik, ya. Misalnya secara fisik itu terdiri kesamaan atas iklim, ada kesamaan atas lahan, dan ada kesamaan atas vegetasi di suatu wilayah itu. Dan dari faktor fisik, ya, kita lihat batasannya jelas. Ini dari wilayah formal. Kalau kita lihat dari sudut pandang atau dari faktor fisiknya, sudut pandangnya atau batasannya jelas. Contohnya lahan. Lahan dataran tinggi dan dataran rendah, kita bisa lihat bentang alamnya itu mana batas yang tinggi, mana batas yang rendah. Iklim kita bisa lihat. Misalnya iklim tropis dan subtropis batasnya jelas. Kalau iklim tropis kan itu secara astronomis 0 sampai 23,5 derajat itu wilayah tropis. Dan 23,5 derajat sampai 33,5 derajat itu wilayah subtropis. Kemudian, kalau dari aspek atau faktor non fisik, ini bisa kita artikan, kita lihat dari bahasa, ya, atau identitas politik. Dan untuk yang ini ada kesamaan atribut, misalnya Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, identitas politiknya juga jelas, tetapi batasannya bisa saja kabur. Misalnya dari segi bahasa, di Sumatera Utara, warga Sumatera Utara itu banyak menggunakan bahasa, memang bahasa Indonesia, tapi ada juga bahasa-bahasa daerah. Jadi batasannya di sini juga untuk kesamaan atributnya bisa kabur. Ya, sebagai contoh, misalnya ini wilayah kehutanan, wilayah pedesaan, kemudian ada patahan lembang, kemudian ada tanah Toraja, wilayah kebudayaan Batak, dan Korea Selatan. Wilayah kehutanan, pedesaan, dan lembang ini dari faktor fisik, kesamaan atributnya. Dan tanah Toraja, kebudayaan Batak, Korea Selatan, ini faktornya non fisik. Tanah Toraja ini kalau kita pandang tanpa melihat fungsi, ini adalah sebenarnya tanpa melihat ini ya. Kenapa tanah Toraja ini dikatakan non fisik? Karena di sini adalah kegiatan tentang kegiatan penduduknya, baik adat istiadatnya atau kebiasaan-kebiasaan penduduk di daerah itu. Demikian juga di daerah Batak, kebudayaan Batak. Wilayah kehutanan ini ada kesamaan, wilayah itu wilayah yang semua terdiri atas hutan. Demikian juga desa, wilayah itu memang wilayah yang memang wilayah pedesaan. Oke, tadi kita sudah bahas masalah wilayah formal, sekarang kita masuk ke wilayah fungsional atau yang sering juga disebut dengan wilayah nodal. Wilayah ini menekankan kepada keterkaitan antar komponen atau lokasi. Fokus utamanya beberapa aktivitas interaksi dalam titik fokus dengan fungsi tertentu. Misalnya, ini terminal amplas. Ya, ini kita sudut pandangnya kepada fungsi. Terminal amplas ini adalah wilayah formal. Tetapi kalau kita lihat dari fungsinya, maka terminal amplas ini bisa sebagai wilayah fungsional. Kenapa? Karena terminal amplas ini adalah
tempat dari berbagai daerah sarana transportasi masuk ke daerah ini. Apakah dari Binjai, dari Tebing Tinggi, Lubuk Pakam, semua di sini. Jadi fungsinya di sini adalah tempat berkumpulnya masyarakat. Kemudian selanjutnya, nah ini wilayah area metropolitan. Medan, Binjai, Lubuk Pakam atau disebut juga dengan Mebidang. Nah, ini secara fungsi Medan, Binjai, Lubuk Pakam ini ada fungsinya saling berinteraksi. Lubuk Pakam adalah daerah penyangga Medan, demikian juga dengan Binjai. Dan untuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi secara fungsi ya kita melihat Terminal Amplas dan Metropolitan ini adalah wilayah fungsional. Tapi kalau kita lihat Terminal Amplas tidak dari fungsinya, maka ini di wilayah formal. Demikian juga Medan. Nah, saya kira bisa paham ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Wilayah ini ya, wilayah vernakular. Apa sih itu wilayah vernakular? Ini wilayah yang ada di dalam pikiran sejumlah orang atau berperan penting dalam identitas budaya, tapi tidak ada batasan resmi. Ini tergantung persepsi orang wilayah itu. Misalnya Bogor. Bogor wilayah apa? Kalau Bogor ini persepsi orang mengatakan dia kota hujan. Bandung, dia kota kembang. Tebing Tinggi apa sih? Kota lemang. Sidimpuan ini kota Salak, yaitu wilayah vernakular atau wilayah persepsi. Baik, kita lanjut ke perwilayahan. Apa itu perwilayahan? Ya, kalau wilayah penekanannya kepada objek, perwilayahan penekanannya kepada proses, ya, kepada proses. Yaitu apa itu? Proses penentuan wilayah dalam lingkup tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi di sini adalah proses yang kita tekankan yang sebagai fokus bahasan untuk menentukan ya lingkup tertentu ya dengan tujuan tertentu pula terhadap suatu wilayah yang kita pelajari. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengurus keberagaman ruang, menyederhanakan informasi dari berbagai objek, memantau perubahan yang terjadi dalam ruang. Dan tujuannya untuk meratakan atau pemerataan pembangunan, kemudian untuk koordinasi kebijakan pembangunan, sosialisasi untuk stakeholder, ya, misalnya pemerintah, pebisnis, akademisi, atau masyarakat terhadap daerah itu. Ya misalnya wilayah, ini contoh ya, wilayah pusat pertumbuhan Indonesia atau WPPI. Ini terdiri dari 4 regional wilayah pusat pertumbuhan. Nanti masalah ini kita pelajari, kita bahas dalam edisi selanjutnya. Cuma ditekankan perwilayahan itu penekanannya kepada proses penentuan ya untuk lingkup apa dan tujuannya apa. Jadi saya kira bisa paham. Lain waktu kita bertemu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat dipahami. Saya ucapkan tetap bersemangat di masa pandemi ini. Kita tidak bisa tatap muka langsung, bisanya melalui ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.